Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2226. Awan gelap mendung, dan malam semakin gelap. Di hutan belantara ini, Kiki dari Kuzen dan nenek moyang Yuan San telah mengunci Su Yi dengan kuat. Sarkasme dan penghinaan di antara senyum mereka juga terlihat oleh Su Yi. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Itu benar, jika Anda sudah menebak siapa saya sebelumnya, bagaimana Anda berdua bisa mati dengan cara yang bodoh malam ini?" Penderitaan benar-benar mengejutkan. Leluhur Yuan San tanpa sadar melirik gunung dan sungai di sekitarnya dan berkata, "Apakah Anda masih memiliki pembantu?" Xiao Jian di depannya terlalu tenang, membuat keduanya sedikit tidak bisa dimengerti, dan tidak berani bertindak gegabah. Tanpa menunggu Su Yi menjawab, Kuzen berkata dengan suara berat, dia tidak mungkin memiliki pembantu. Sebelum tindakan hari ini, saya telah mengetahui bahwa Qi Wei, putri patriark klan Dewa Kilin, meninggalkan kota kuno Shenyuan hari ini. Adapun tetua pertama, saya sudah memposting pesan di perjamuan malam ini untuk memberitahu dia bahwa leluhur telah tiba, dan dia berkata dengan sangat bijak bahwa dia tidak akan terlibat. Mengatakan itu, ada kilau haus darah di mata Kuzen. Dan tempat ini sangat jauh dari kota kuno Shenyuan. Butuh 1/4 jam untuk sosok tingkat dewa datang. Dapat dikatakan bahwa anak ini sudah tidak dapat terbang, dan tidak mungkin untuk meminta bantuan apapun. Su Yi tersenyum dan berkata, "Itu benar, tapi, aku tidak berencana untuk meminta bantuan siapapun." Dia meregangkan tubuh untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu tahu, aku sangat senang kamu dapat membawa Patriark Yuan San ke sini malam ini. Apa maksudmu dengan itu?" Kuzen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Xiao Jian saat ini seperti orang yang berbeda, dan kata-kata serta perilakunya sama sekali tidak seperti biasanya. "Di masa lalu, saya terluka." Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, "Belum lama ini saya akhirnya pulih. Kabar baiknya adalah kultivasi saya telah meningkat pesat." Dalam suara penuh emosi. Sebelum memasuki ranah para dewa, dia terluka parah oleh Dai dan hampir mati. Jadi di masa lalu, dia harus tertidur dengan cara yang rendah, dan dia tidak pernah benar-benar bertarung dan bertarung lagi. Sekarang, jarang bertemu dengan Master Ilahi penyempurnaan kedua sebagai lawan, yang membuat darah Su Yi yang sudah lama tidak aktif bangkit kembali, dan semangat juangnya dinyalakan. Mendengar ini, leluhur Yuan San sepertinya mengerti, dan tidak bisa menahan tawa, "Hahaha, kamu adalah dewa tingkat rendah, tidakkah kamu ingin bergulat dengan kursi ini?" Kenapa tidak? Di kedalaman mata Su Yi yang dalam, ada niat perang mendidih yang tak terbendung. Dia menyingkirkan kendi, mengeluarkan payung perunggu, dan melemparkannya ke udara. Ledakan, payung perunggu langsung menjadi berkali-kali lebih besar, seperti tirai cahaya abu-abu, menutupi langit dan menutupi gunung dan sungai di 10 arah. Aliran udara kacau yang jatuh dari payung, seperti simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkan kekuatan aneh dan misterius, benar-benar mengisolasi dunia luar. Payung kesengsaraan. Ekspresi Kuzen sedikit berubah, bagaimana harta yang besar dari pengadilan iblis surgawi ini bisa jatuh ke tanganmu? Mungkinkah Niu Kui, Wang Teng dan yang lainnya mati di tanganmu? Su Yi langsung menyangkalnya dan berkata, "Apa hubungannya pengadilan San Xingdao denganku, Xiao Jian? Sekarang, apakah kamu masih berani berdalih?" Kuzen sangat marah, "Itu harus dibunuh." Leluhur Yuan San berpikir dan berkata, tidak buruk memiliki payung ini untuk mengisolasi dunia luar, agar tidak menyebabkan orang lain tertarik oleh gerakan yang disebabkan oleh tindakan itu. Su Yi tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir begitu." Dia berdiri di sana dengan tenang dengan pakaian putih yang mengalahkan salju, dan mengorbankan payung perampokan untuk menutupi gunung dan sungai di dunia, membuat leluhur Kuzen dan Yuan San semakin merasa salah. "Sepertinya kamu harus memiliki pembunuh besar di tanganmu untuk berani menjadi begitu tak kenal takut." Mata leluhur Yuan San berkedip, "Mengapa kamu tidak menunjukkannya sekarang dan biarkan aku menunggu dan melihat?" Su Yi menghitung waktu dan berkata, "Iya." Desir, sosoknya menghilang begitu saja, dan saat berikutnya dia muncul tidak jauh dari leluhur Yuan San, dan meninjunya. Kidan kekuatan darah yang menakutkan mengguncang langit, dan ketika pukulan ini dilempar, tampaknya seekor naga lilin turun dan membantai leluhur Yuan San. Penderitaan benar-benar tinggal. Dewa bawahan, berani mengambil inisiatif untuk langsung mengambil inisiatif ke Dewa Pemurnian kedua. Apakah dia ingin mati di bawah tangan Tuhan, dan tidak ingin mati di tangannya sendiri? Leluhur Yuan San juga sedikit terkejut. Namun, sebagai Lord of God, responsnya tidak lambat. Dengan deruki, tangannya yang besar seperti kipas tiba-tiba terangkat seperti pisau dan menebas. Ledakan, pukulan Su Yi langsung runtuh. Mata leluhur Yuan San menunjukkan jejak penghinaan, dan dia tiba-tiba melangkah keluar,
jari-jari telapak tangannya terangkat seperti pisau lagi, dan dia ingin mengambil kesempatan untuk sepenuhnya menekan Su Yi yang ada di depannya dalam satu gerakan. Tetapi pada saat ini, tubuh Su Yizu tiba-tiba mengeluarkan suara pedang yang mengerikan, dan hujan pedang yang dahsyat meledak setebal kekacauan. Tidak baik, wajah leluhur Yuan Shan menyusut, dan dia tidak berharap untuk mematahkan kepalanya. Dalam sekejap, Xiao Jian ini tampaknya telah mengubah seseorang, dan kekuatan tubuh itu telah meroket berkali-kali. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar, dan leluhur Yuan Shan mendengus dingin, gemetar dengan seluruh kekuatannya. Bangkit, lengan bajunya membengkak, dan sosoknya meledak menjadi tatanan ilahi hitam seperti gelombang, yang berevolusi menjadi dinding batas tatanan ke-18. Tepat ketika dia melakukan semua ini, hujan pedang yang kejam menebas dengan marah. Ledakan, 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 deru tabrakan yang memekakkan telinga bergema. Kekosongan di dekatnya meledak seperti kertas. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya runtuh, dan semburan kehancuran yang mengamuk menyebar dengan keras. Sosok leluhur Yuan Shan mundur dengan kasar, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dengan tajam, "Siapa kamu?" Kekuatan kendo yang menakutkan melebihi prediksinya, benar-benar menghancurkan dinding batas urutan ke-18 di depannya. Jubahnya robek, dan bekas pedang berdarah robek dari kulitnya. Meski cederanya tidak serius, itu cukup memalukan. Di kejauhan, Kuzen disambar petir, sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh. Itu hanya satu pukulan, tetapi leluhur Yuan Shan terluka. Ini adalah kekuatan tempur para dewa yang lebih rendah. Su Yi juga terkejut. Dia pertama kali menunjukkan musuh menjadi lemah, dan kemudian menembak dengan sekuat tenaga. Dia ingin membunuh nenek moyang Yuan Shan secara mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua ini sebenarnya cukup bermanfaat, dan dia menolak semua ini dengan tiba-tiba. Jika kamu memenangkanku, kamu secara alami akan tahu. Su Yi tersenyum, menggerakkan sosoknya, dan menembak lagi. Hanya saja mulai saat ini, taoismenya tidak lagi disembunyikan sepenuhnya, dan dia telah menggunakan kekuatan pedang yang sebenarnya. Ledakan, dia melangkah ke dalam kehampaan, dikelilingi oleh ratusan juta ki pedang yang kacau, tidak jelas dan misterius, menghancurkan langit yang luas. Saat dia melambaikan tangannya, energi pedang yang kacau tiba-tiba meledak. Leluhur Yuan Shan berteriak dengan marah dan menyerang dengan berani. Dia adalah seorang pembudidaya iblis yang telah memurnikan tubuhnya menjadi dewa, tubuhnya sangat kuat dan menakutkan, dan kekuatan darahnya sendiri sebanding dengan harta karun surgawi teratas. Saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya pada Dewa Tuan Daosing tingkat kedua, langit dan bumi bergetar hebat. Ledakan, nenek moyang Yuan Shan menghancurkan energi pedang Su Yi menjadi berkeping-keping ketika dia melemparkan tinjunya. Sangat kuat, tapi inilah yang diinginkan Su Yi. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan bersiul panjang. Telapak tangannya seperti pedang, dan dia menarik pedang yang kacau seperti galaksi 9 hari dan menebas dengan marah. Dalam sekejap, dia dan leluhur Yuan Shan telah bertarung ratusan kali, dan energi pedang seperti gelombang, saling bersilangan. Dia jelas adalah dewa tingkat rendah di alam penciptaan, tetapi kekuatan tempurnya yang menakutkan setara dengan leluhur Yuan Shan. Ini sama sekali bukan warisan dari garis keturunan naga lilin. Kuzen benar-benar berubah warna, tangan dan kakinya dingin. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding dengan para dewa yang lebih rendah, dan dia dapat dengan mudah membunuh para dewa atas. Pada saat ini, Kuzen akhirnya mengerti mengapa Xiao Jian meremehkan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri sebelumnya. Ini sangat sederhana, karena di matanya, dewa tingkat tinggi seperti dirinya tidak memiliki ancaman sama sekali. Dia, siapa dia? Bagaimana bisa ada dewa tingkat rendah yang keterlaluan di dunia ini? Mungkinkah dia bukan basis kultivasi alam penciptaan sama sekali, tetapi monster tua yang menyembunyikan kekuatan aslinya? Wajah pahit itu berubah. Sejak pertama kali dia melihat Xiao Jian, dia menyadari ada yang salah dengan keturunan muda naga lilin ini. Tetapi ketika dia mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa masalah Xiao Jian akan begitu besar dan menyusup. Merusak. Di medan perang, leluhur Yuan Shan meraung dan melemparkan tinjunya seperti palu, menjatuhkan Su Yi dalam satu gerakan. Dia pasti sangat marah, dan darahnya terbakar seperti tungku yang kacau, ganas dan menakutkan, cukup kuat untuk membuat sebagian besar dewa atas di dunia merasa ketakutan dan putus asa. Ledakan. Saat dia melangkah, kekuatan tatanan hitam yang mempesona menyebar seperti air pasang, mencerminkan visi mengerikan tentang kehancuran matahari dan bulan, dan pembalikan yin dan yang. Ratusan kaki jauhnya, Su Yi menyeka gumpalan darah dari sudut bibirnya, merasakan di dalam hatinya bahwa Tuan Dewa Pemurnian kedua memang jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Tuan Dewa Pemurnian pertama. Dan Yuan Shan adalah seorang Dewa Master yang telah menjadi dewa dalam daging, jauh lebih menakutkan daripada Dewa Master dari tingkat yang sama. Namun, semakin bersemangat Su Yi. Pada titik ini dalam pertempuran, dia telah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan benda-benda eksternal, dia dapat membunuh Tuan Yilian. Anda juga dapat pergi untuk bersaing dengan Dewa Penyempurnaan kedua. Karena identitas aslimu adalah seorang pembudidaya pedang,
mengapa kamu tidak menghunus pedangmu? Yuan Shan berteriak keras, dan melemparkan tinjunya untuk membunuh. Su Yi mengabaikannya, masih bertarung sengit dengan tangan kosong. Dia tidak bertarung untuk waktu yang lama, dan sekarang dia akhirnya bertemu musuh yang berbahaya, dan dia tidak akan mengekspos semua kartunya sekaligus. Dia membutuhkan pertempuran seperti itu untuk lebih melunakkan dirinya sendiri. Dia juga menikmati pertempuran yang begitu sengit. Ketika Anda sudah lama tidak bertarung dengan sungguh-sungguh, siapa yang bisa memahami perasaan senang dan gembira? Membunuh. Su Yi menafsirkan pencapaian ilmu pedang dalam setelan itu dengan kemampuan terbaiknya, dan ketika dia mengangkat tangannya, ada energi pedang yang tak ada habisnya meledak. Leluhur Yuan Shan sangat menakutkan, menghancurkan serangannya lagi dan lagi. Tapi Su Yi bertahan lagi, dan semakin frustrasi dia, semakin berani dia, ketika dia naik, alisnya penuh dengan ekspresi arogan. Semua ini membuat nenek moyang Yuan Shan tidak bisa tidak terkejut dan tidak percaya. Dia yakin bahwa Xiao Jian memang berada di alam penciptaan, karena kekuatan Dao Ilahi dan hukum Dao Ilahi yang dipimpinnya semuanya berada pada tingkat alam penciptaan dan tidak dapat dipalsukan sama sekali. Tapi sayangnya, kekuatan kendo dari tubuh itu sangat mengerikan sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Pada saat inilah Kuzen tiba-tiba berteriak di lapangan. Leluhur tua, dia adalah Su Yi. Dalam suara itu, ada kejutan, tetapi lebih dari itu horor, dengan sedikit histeria. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2227. Su Yi, leluhur Yuan Shan menghirup udara dingin, dan hatinya bergetar hebat. Itu dia, reinkarnasi Yi Daoxuan dan Li Fuyu, musuh publik dunia yang dicari oleh para dewa dan Buddha. Sekarang, dunia memperhatikan tindakan Taois Sanxing ini terhadap klan Si kuno. Karena semua orang tahu bahwa tujuan sebenarnya dari pengadilan Tao Sanxing adalah untuk memaksa Su Yi muncul. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa orang ini telah menyusup ke pengadilan ilahi Qingwu mereka? Dan sekarang dia masih menjabat sebagai wakil kepala istana Tur Malam. Cukup luar biasa. Segera, niat membunuh yang membara muncul di hati Yuan Shan. Saat ini, jika Su Yi dapat ditangkap, tidak ada seorang pun di dunia yang akan mengetahuinya. Dan pengadilan ilahi Qingwu mereka, bisa menjadi yang pertama mengendalikan reinkarnasi dan mengambil benih api zaman itu sebagai milik mereka. Ketika memikirkan hal ini, aura leluhur Yuan Shan berubah, dan keganasannya tiba-tiba meroket. Master Dewa Penyempurnaan kedua ini benar-benar mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Ledakan. Dia menghembuskan napas guntur, matanya penuh cahaya, dan tangannya yang besar seperti kipas tercetak, seolah-olah dia mengayunkan tombak panjang, tiba-tiba menembus langit, dan menusuk lurus ke arah Su Yi. Kuat dan tak terkalahkan. Pukulan yang mendominasi itu dengan kuat mengunci mesin Qi Su Yi, mengejutkan keadaan pikiran dan jiwa Su Yi, dan melarang kekosongan di sekitarnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Sikap seperti itu, garang dan tak tertandingi. Dentang. Gumpalan nyanyian pedang bergema tiba-tiba, mengaduk Jiu Xiao. Mata leluhur Yuan Shan perih, dan dia secara tidak sadar menyipitkan mata, tetapi di telapak tangan Su Yi, pedang Dao terangkat di udara, dan ujung pedang menunjuk langsung pada pukulan dari leluhur gunung yang jauh. Ini seperti tit for tat melawan Maimang. Ditemani oleh suara tabrakan yang memekakkan telinga, semburan kekuatan seperti kehancuran langit tiba-tiba menyapu dan menyebar. Sosok keduanya kemudian berpisah pada saat ini. Tangan kanan leluhur Yuan Shan berlumuran darah, bekas pedang muncul, dan buku-buku jarinya hampir putus. Dada Su Yi naik turun, dan pedang di tangannya bergetar hebat. Pedangnya sangat dekat. Hahaha, itu benar-benar kamu sesat. Leluhur Yuan Shan tertawa dan menembak lagi. Su Yi menamparkan ujung pedangnya dengan satu jari, tanpa menyerah, dan bertarung sengit dengannya lagi. Dengan pedang di tangan, kekuatan tempur Su Yi meroket, dan keterampilan kendonya dilepaskan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, nenek moyang Yuan Shan terlalu menakutkan, galak dan mendominasi. Meskipun dia tergores oleh pedang Su Yi berkali-kali dalam pertempuran sengit, tubuhnya hampir abadi dan dia tidak peduli dengan luka-luka itu sama sekali. Taoismemu terlalu lemah, dan hukummu terlalu rendah. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk melawan langit, kamu bahkan tidak dapat menghancurkan tubuhku di depan dewa abadi sepertiku. Apa perbedaan antara memukul batu dengan telur? Mata leluhur Yuan Shan penuh dengan kilau kekerasan dan penghinaan. Dia membuat gerakannya semakin sembrono, mematahkan pedang dengan kekuatan, menghancurkannya, dan mendominasi. Di sisi lain, Su Yi hanya bisa menangkis bahkan jika dia menggunakan pedang yang jaraknya tidak jauh. Namun, Kuzen, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak dapat merasa lega, sebaliknya, dia segera mengingatkannya, leluhur tua, jangan gegabah, putra ini telah lolos dari intersepsi banyak guru ilahi Jiulian di cara untuk menarik bintang, dan dia pasti memiliki sesuatu di tangannya. Kartu. Leluhur tua Yuan Shan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja kursi ini jelas, kamu dapat menonton pertempuran dengan percaya diri.
Ledakan. Pertempuran menjadi semakin intens, dan luka Su Yi mulai memburuk. Di sisi lain, leluhur Yuan Shan, meskipun tubuhnya berlumuran darah, dan ada luka pedang yang mengejutkan di mana-mana, tetapi keganasan tubuhnya meningkat daripada menurun, dan keganasannya berantakan. Aku harus melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Leluhur Yuan Shan menyeringai. Kalau begitu mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Selama pertarungan, Su Yi mengambil kesempatan pertama dan menyesap dari kendi. Ledakan. Kekuatan mendidih seperti letusan lava tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Su Yi, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kultivasi yang dikeluarkan akan kembali ke kondisi puncaknya. Apa yang kamu inginkan? Harta karun langka dari Kilin Protoss, jimat tak tertandingi yang telah dicari oleh monster tua tingkat dewa-dewa. Ini, murid leluhur Yuan Shan tiba-tiba memadat. Cedera Su Yi tidak hanya pulih dalam sekejap mata, tetapi bahkan ki di tubuhnya meningkat lebih jauh, mendidih seperti api. Brengsek, leluhur Yuan Shan sangat marah, bagaimana mungkin dia tidak tahu, jika ini terus berlanjut, bahkan jika Su Yi terluka parah, yang terakhir dapat pulih dengan cepat. Tidak ada perbedaan antara keabadian dan keabadian. Leluhur, gunakan jurus pamungkasmu. Kamu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Di kejauhan, Kuzen juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, dia cemas dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak dengan keras. Diam, kursi ini membunuh musuh, kenapa harus memberi petunjuk? Leluhur Yuan Shan berteriak dengan marah. Matanya memerah, dan dengan jentikan sosok itu, dengan keras, dia tiba-tiba berubah menjadi kera purba setinggi 1000 kaki. Bulunya berwarna emas, darahnya mengalir seperti air terjun, dan matanya seterang matahari dan bulan. Dan keganasannya berlipat ganda saat ini. Seluruh tubuhnya tampak terbakar seperti orang gila. Teknik rahasia tabu, teknik transformasi 9 asal darah. Ini adalah teknik rahasia yang menggandakan kekuatan tempurnya dengan mengorbankan darahnya sendiri. Ini juga merupakan kartu truf nenek moyang Yuan Shan. Memang benar bahwa dia tidak memiliki harta, tetapi darah dan dagingnya adalah hartanya yang paling kuat. Membunuh. Dengan satu pukulan, Su Yi bahkan membawa pedangnya dan diledakkan, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pada saat ini, leluhur Yuan Shan seperti dewa barbar kuno yang keluar dari banjir kuno. Membunuh. Dia hampir gila, dia mencoba yang terbaik untuk mati, dan dia tidak berniat memberi Su Yi kesempatan lagi untuk berjuang. Dari awal hingga akhir, ekspresi Su Yi sejelas biasanya. Pada saat ini, ketika leluhur Yuan Shan menggunakan kartu trufnya untuk memulai serangan mematikannya, dia segera merasakan ancaman fatal datang ke arahnya. Tampaknya bahkan jika basis kultivasi saya dekat dengan kesempurnaan alam penciptaan, kekuatan saya sendiri tidak cukup untuk membunuh guru dewa penyempurnaan kedua seperti itu. Su Yi diam-diam berkata. Setelah membuat penilaian seperti itu, dia tidak lagi ragu-ragu, dan juga menggunakan pembunuhnya. Dentang. Saat dia mengangkat pedang di tangannya, bilah pedang itu tiba-tiba membuat raungan yang menggelegar. Kekuatan pedang misterius yang tidak jelas dan menakutkan menyebar. Itulah kekuatan pedang 9 penjara. Bukan nafas, tetapi kekuatan sebenarnya dari pedang 9 penjara, yang langsung digunakan oleh Su Yi saat ini. Faktanya, setelah Su Yi menembus keadaan pamungkas dan menjadi dewa, dia bisa menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil, itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, di masa lalu, dia hanya bisa menggunakan nafas pedang 9 penjara. Tapi sekarang, ketika dia menempatkan kekuatan pedang 9 penjara di pedang, pedang itu berdengung keras, dan sepertinya dia tidak tahan dengan kekuatan pedang yang paling menakutkan. Leluhur Yuan Shan terkejut, sangat menyadari perubahan ini, dan wajahnya berubah tiba-tiba. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu kartu truf Su Yi? Sebelum dia bisa memikirkannya, Su Yi sudah menyerang dengan pedangnya. Ledakan. Dengan pedang yang ditebas, langit dan bumi seperti kanvas, tiba-tiba memecahkan celah besar. Payung perampokan yang menutupi segala arah terganggu dan bergetar pada saat ini. Di hadapan pedang seperti itu, sosok leluhur Yuan Shan setinggi 1000 kaki tiba-tiba membeku, kulitnya kesemutan, dan tulang-tulangnya ngeri. Tidak baik. Ketika pedang ini ditebas, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan pedang itu, membuatnya, guru ilahi penyempurnaan kedua, merasakan sesak napas dan putus asa. Tidak berani ragu sama sekali, sosok leluhur Yuan Shan setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyusut, dan pada saat yang sama menghindar ke satu sisi. Ledakan, pedang ki jatuh, dan langit runtuh. Rao adalah nenek moyang Yuan Shan telah menghindar untuk pertama kalinya, tetapi dia masih tersapu oleh niat pedang yang menakutkan, dan tubuhnya retak dengan lubang yang terlihat dalam, dan darah para dewa memercik seperti mata air. Dia mengerang, wajahnya pucat. Energi pedang itu sangat menakutkan sehingga membuat hatinya bergetar. Kuzen, apa yang masih kamu lakukan? Ayo lawan dia bersama. Leluhur Yuan Shan meraung. Ledakan. Suara itu masih bergema, Su Yi sudah mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya, pedangnya ki setajam kuda, dan Yao seperti naga.
Hanya dengan satu pedang, pedang itu memotong lengan kiri leluhur Yuan Shan. Bahkan jika dia menolaknya dengan seluruh kekuatannya, sulit untuk menahan kekuatan pedang mengerikan yang bisa disebut tertinggi. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, Kuzen bergerak, melemparkan pisau panjang dan sempit dan menebas ke arah payung Ji-yun. Apa yang sedang kamu lakukan? Leluhur Yuan Shan sangat marah. Kuzen mengabaikannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menangani payung perampokan. Tiba-tiba, nenek moyang Yuan Shan benar-benar mengerti, Kuzen ini menyadari bahwa situasinya tidak benar, dan sebelum hasilnya ditentukan, dia berencana untuk menerobos dan melarikan diri. Kamu keparat. Leluhur Yuan Shan sangat marah sehingga matanya merah, dan dia bahkan tidak berpikir bahwa Kuzen sangat tidak berguna. Tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun, karena Suyi telah menyerang lagi, dan serangan itu seperti hujan, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dalam sekejap mata, leluhur Yuan Shan diledakkan oleh energi pedang, dan tubuhnya hampir terpotong di tengah, meninggalkan luka besar. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan, dan menembak dengan panik. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi Suyi tidak memberinya kesempatan sama sekali dan menjeratnya. Leluhur, aku tidak bisa mati, jika tidak, tidak ada yang bisa mengekspos wajah asli Xiao Jian. Kuzen berteriak sambil membombardir payung perampokan, aku harus pergi hidup-hidup, jadi aku melihatmu bertarung sampai mati. Suara itu masih bergema, kekuatan payung perampokan tidak bisa lagi ditahan, dan dia diguncang dengan keras olehnya, dan ada celah yang mengarah ke dunia luar. Kamu keparat, leluhur Yuan Shan meraung, penuh kebencian. Pada saat ini, pedang Qi jatuh dari langit, menembus dari atas kepala Yuan Shan, dan menusuk seluruh tubuhnya dari atas ke bawah. Engah, matanya melotot tajam, menatap sekeliling. Segera, seluruh tubuh terkoyak seperti bambu terbelah. Darah berceceran, jiwa terbang menjauh. Eksistensi tingkat dewa penyempurnaan kedua tiba-tiba terbunuh. Benar-benar gelisah, sekarat dengan rasa keengganan dan kemarahan yang kuat. Pada saat yang sama, Kuzen sudah melarikan diri dari dunia yang ditutupi oleh payung perampokan dan hanyut. Ini membuat Suyi mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka bahwa Kuzen tidak hanya melihat kematian dan menolak untuk menyelamatkan, tetapi akan memilih untuk melarikan diri secara langsung sebelum leluhur Yuan Shan mati. Disposisi ini tidak biasa tegas dan kejam. Bagaimanapun, benda lama ini harus dibunuh, jika tidak begitu identitasnya terungkap, dia tidak akan bisa lagi tinggal di pengadilan ilahi King Wu. Tanpa penundaan, Suyi segera memulai pengejaran. Dia memiliki pedang di tangannya, tetapi dia tidak khawatir Kuzen benar-benar dapat melarikan diri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2228. Malam itu gelap, ku benar-benar melarikan diri, tertawa. Pada dia, ada jimat rahasia yang terbakar, yang merupakan harta rahasia pelarian, yang masing-masing sangat berharga, dan dia tidak mau menggunakannya pada waktu biasa. Tapi sekarang, dia telah menggunakan semuanya begitu dia menggertakkan giginya. Selain itu, ia juga menggunakan teknik rahasia untuk menutupi napasnya, teknik teleportasi yang beroperasi dengan mengorbankan perilaku merusak diri sendiri. Pada saat ini, Kuzen merasa kesurupan bahwa bahkan jika dia menjadi sasaran sosok tingkat dewa, dia dapat dengan mudah melarikan diri sejak lahir. Sayangnya, ini adalah Lingqiao Divine Continent, dan jimat rahasia di tubuh tidak dapat segera ditransmisikan ke sekte. Kuzen benar-benar cemas, aku harus mencari tempat untuk mengirim berita kembali. Ini benar-benar tidak berhasil, pergi saja ke pengadilan San Xingdao. Tukar kabar bahwa Xiao Jian adalah penyamaran Suyi. Ketika Kuzen memikirkan apa yang terjadi barusan, hatinya bergetar dan ketakutan. Nenek moyang Yuan Shan, seperti Master Divine penyempurnaan kedua, bukanlah lawan Suyi. Bisa dibayangkan jika dia tidak menyadari sesuatu yang salah kali ini dan melarikan diri lebih awal, dia pasti akan mati. Xiao Jian, tidak, Suyi, aku harus membuatmu membayar untuk ini. Kuzen benar-benar menggertakkan giginya secara diam-diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, dan palpitasi serta kecemasan yang kuat melonjak di hatinya. Hampir secara naluriah, dia mengangkat kepalanya tiba-tiba. Di bidang penglihatan, dia melihat cahaya terang tiba-tiba muncul di langit malam yang tertutup awan hitam. Itu pedang, terang hingga ekstrim, seperti cahaya pertama yang menembus kegelapan keabadian, menerangi dunia dan menerangi gunung dan sungai. Itu juga menerangi sosok pelarian Kuzen. Dia, bagaimana dia bisa menyusul? Wajah Kuzen pucat, dan jiwa orang mati mengaum. Saat berikutnya, boom, pedang Qi jatuh, menghilangkan kegelapan, membelah langit, meninggalkan celah lurus antara langit dan bumi. Sosok Kuzen yang kurus dan pendek seperti serangga kecil yang terbakar dalam cahaya, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia akan mati, dia bahkan tidak bisa mengerti bagaimana Suyi berhasil melakukan ini. Setelah beberapa saat, sosok Suyi muncul begitu saja. Ketika dia yakin bahwa Kuzen benar-benar mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam, mengetuk pedang dengan ujung jarinya dengan ringan, dan memuji, bagus sayang. Pedang yang dekat,
mengubah jarak dunia menjadi jarak dekat, mengabaikan jarak ruang. Dan inilah yang benar-benar diandalkan Su Yi untuk membunuh penderitaan. Sederhananya, ada harta karun yang kacau seperti Jian Zijian, dan tidak peduli musuh mana yang lolos di masa depan, mereka harus menanggung ancaman dari Jian Zijian. Suara mendesing. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pedang itu jatuh dari langit dan jatuh ke borgol. Dan dia mulai mencari di medan perang. Segera, beberapa harta yang ditinggalkan Kuzen di lapangan semuanya disingkirkan oleh Su Yi. Salah satu slip giok sebenarnya merekam adegan pertempuran antara leluhur Su Yi dan Yuan Shan barusan. Selain itu, jimat rahasia juga menjelaskan secara rinci semua yang terjadi malam ini. Untungnya, saya tidak membiarkan Yin tua ini lolos, kalau tidak identitas saya tidak akan bisa disembunyikan. Ketika Su Yi memikirkannya, dia sudah menghancurkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kuzen. Hanya beberapa obat ajaib dan kristal abadi yang tersisa. Setelah itu, Su Yi berbalik dan kembali ke tempat dia bertarung dengan leluhur Yuan Shan. Dia benar-benar membersihkan medan perang lagi, memastikan tidak ada petunjuk yang tersisa, dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Sosok yang tidak tahu kapan, telah menyapu dari kejauhan. Mengenakan pakaian brokat, dengan wajah tua, dia adalah Fan Huaseng, kepala kamar dagang kilin di kota kuno Shenyuan. Dewa atas. Tapi yang mengejutkan Su Yi adalah di tangan Fan Huaseng, dia memegang seseorang. Penatua hebat Wei Zong. Rambut Wei Zong acak-acakan, dan wajah mudanya dipenuhi dengan kesuraman dan kemarahan. Ketika dia melihat Su Yi, dia sepertinya mengharapkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi keruh. Su Yi memperhatikan bahwa Taoisme Wei Zong pada tingkat seorang tuan dewa benar-benar terpenjara. Dan inilah yang mengejutkan Su Yi. Fan Huaseng, dewa berpangkat tinggi, benar-benar menangkap seorang guru dewa hidup-hidup. Fan Huaseng tua kecil, saya telah melihat rekan Taois Xiao. Fan Huaseng membungkuk dan menyapanya. Kau menangkapnya? Su Yi bertanya. Rekan Taois Xiao terlalu meremehkan Xiao Lao. Dewa seperti Penatua Wei Zong jauh dari mampu melawan Xiao Lao. Fan Huaseng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini ditangkap oleh seorang senior tua dari kamar dagang kilin saya, dan saya memerintahkan orang tua itu untuk secara pribadi menyerahkannya kepada rekan Taois Xiao. Mata Su Yi berkilat, jadi, Anda kamar dagang kilin tahu segalanya. Fan Huaseng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, rekan Taois Xiao, jangan khawatir, Xiao Lao tidak tahu apa yang terjadi malam ini, dan juga orang lain. Setelah berbicara, dia meletakkan Wei Zong di tanah, adapun apa yang akan dilakukan Xiao Daoyou dengan Wei Zong yang lebih tua ini, orang tua itu juga akan menganggapnya tidak jelas. Su Yi tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari, terima kasih. Rekan Taois Xiao terlalu sopan. Adalah tugasku untuk melayanimu. Fan Huaseng tersenyum sangat jujur dan rendah hati, adapun apa yang terjadi malam ini, setelah malam ini, Xiao Lao akan melupakan segalanya. Setelah mengatakan semua itu, bagaimana mungkin Su Yi tidak jelas, ini pasti perintah dari Qi Wei. Jika kamu tidak memiliki perintah lain, Xiao Lao akan pensiun. Fan Huaseng Dao. Su Yi mengangguk. Fan Huaseng kemudian berbalik dan pergi. Hanya Su Yi dan Wei Zong yang lebih tua yang tersisa di lapangan. Malam itu gelap, dan angin dingin suram. Tetua pertama Wei Zong menghela nafas, jika tebakanku benar, leluhur Yuan Shan dan tetua ketiga sudah mati, kan? Tidak buruk. Su Yi mengangguk. Selama operasi untuk pergi ke Gunung Tandus Tiane, orang-orangnya adalah burung biru dan biru tua, dan Huang Changting mati karena kamu, kan? Bagus. Melihat bahwa Su Yi tidak menyangkalnya, Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, lalu siapa kamu, siapa kamu? Su Yi tersenyum dan berkata, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Wei Zong terdiam beberapa saat, lalu berkata, oke. Su Yi berkata, kamu dan tetua ketiga berada di kamp yang sama, mengapa kamu menyetujui tindakannya terhadapku di perjamuan malam ini? Wei Zong tampak rumit dan berkata, ini bukan persetujuan, tetapi saya tahu bahwa di wilayah kamar dagang kilin, tetua ketiga tidak memiliki kesempatan untuk melawan Anda sama sekali. Dan alasan mengapa aku tidak menghentikannya adalah untuk melihat apakah tetua ketiga dapat mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Tapi yang tidak kuduga adalah nenek moyang Yuan Shan dan tetua ketiga semuanya mati. Su Yi mengangguk dan berkata, mengapa kamar dagang kilin ingin menangkapmu lagi dan mengirimkannya kepadaku? Wei Zong berkata, malam ini, ketika Anda meninggalkan kota kuno Shenyuan, saya juga berencana untuk mengambil tindakan. Saya mengikutinya sepanjang jalan untuk melihat pemandangan yang hidup, tetapi ketika saya hendak meninggalkan kamar dagang kilin, saya dihentikan oleh seorang lelaki tua. Berbicara tentang ini, ada ketakutan yang mendalam dalam ekspresinya, saya bahkan tidak melihat wajah pihak lain dengan jelas, dan saya ditekan di tempat. Tidak ada kecelakaan, orang tua itu jelas tidak sebanding dengan dewa biasa, tingkat yang maha kuasa. Su Yi bersenandung dan bertanya lagi,
apa sebenarnya yang akan kamu lakukan ketika kamu datang ke Lingqiao Divine Continent kali ini? Wei Zong tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya berubah untuk sementara waktu. Memang benar bahwa kamu adalah dewa penguasa satu penyempurnaan, dan kamu sudah menjadi raksasa di dunia para dewa di dunia saat ini, tetapi pada tingkat keabadian, kamu baru saja memulai. Su Yi berkata, dengan pikiranmu, kamu juga harus tahu bahwa bahkan jika kamu dapat menemukan Su Yi dengan pedang Xiao Yao You yang patah, akan sulit untuk menangkapnya. Bagaimanapun, Su Yi telah lolos dari tangan 9 penyempurnaan dewa berkali-kali. Dalam keadaan seperti itu, mengapa kamu harus bertindak sendiri dan datang ke benua ilahi Lingqiao ini? Ya, ini adalah bagian hati Su Yi yang paling tidak bisa dipahami. 3 tetua datang ke Lingqiao Shenzhou untuk berurusan dengannya. Tapi bagaimana dengan orang tua? Untuk apa? Bahkan jika dia benar-benar ingin menemukan dirinya sendiri, setidaknya dia perlu membawa beberapa pembantu dan membuat lebih banyak persiapan, bukan? Tapi sayangnya, dia memilih untuk bertindak sendiri. Aku benar-benar mencari Su Yi. Setelah lama terdiam, Wei Zong akhirnya angkat bicara, namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yi terkejut dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Wei Zong menghela nafas, aku khawatir kamu tidak akan percaya ketika aku mengatakannya. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Jika kamu ingin membunuh atau memotong, dengarkan saja dan hormati, aku sudah punya firasat bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak akan bertahan malam ini. Datang dan dengarkan. Su Yi bertanya. Wei Zong mengerutkan kening dan bertanya, saya bisa menjawab Anda, tetapi premisnya adalah Anda harus menjawab saya terlebih dahulu. Apa pendapat Anda tentang Su Yi? Mata Su Yi sedikit berbeda, dan dia berkata, sulit untuk mengatakannya. Wei Zong berkata, Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Anda memperlakukan Su Yi sebagai musuh publik dunia yang bisa didapatkan dan dibunuh oleh semua orang. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu, apa yang membuat semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Orang-orang tua yang pernah menganggap Su Yi sebagai musuh tidak dapat mewakili semua makhluk hidup di dunia para dewa. Wei Zong tidak bisa tidak memuji, kata yang bagus. Su Yi tertegun sejenak, tidak pernah menyangka bahwa ucapan santainya akan dikenali oleh Wei Zong. Kau juga berpikir begitu? Tanyanya. Tidak buruk. Wei Zong mengangguk, sepertinya dia akhirnya membuat keputusan, dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu tujuan kedatanganku ke Lingqiao Divine Continent sendirian? Sangat sederhana, hanya ingin melihat Su Yi, dan bujuk dia untuk melarikan diri sejauh-jauhnya, jangan bergaul dengan hal klan si kuno. Su Yi semakin terkejut, kenapa kamu melakukan ini? Wei Zong tertawa, aku sudah sekarat, aku tidak keberatan memberitahumu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, maka Su Yi, adalah kakekku Wei Zong. Su Yi, dia hampir tidak bisa tidak ingin mengatakan kapan saya memiliki murid yang lebih muda seperti Anda. Tetapi dia akhirnya menahan diri dengan tiba-tiba, berpikir sejenak, dan tiba-tiba menebak beberapa petunjuk, dan berkata, di pengadilan ilahi King Wu, apakah Anda belajar dari garis keturunan Yu Xinyao? Yu Xinyao adalah pendamping Dao Yi Daoxuan. Itu juga kakak senior Hua Hongzhen, juga dari pengadilan ilahi King Wu. Namun, Wei Zong berkata dengan terkejut, kamu benar-benar tahu tentang leluhurku. Siapa kamu? Perlu dicatat bahwa sejak dahulu kala, Yu Xinyao akhirnya dikeluarkan dari sekte karena menjadi pendamping Tao dengan Yi Daoxuan. Bahkan di sekte, perbuatan Yu Xinyao telah lama dilarang, sampai hari ini, hanya beberapa orang tua berpangkat tinggi di pengadilan Dewa King Wu yang mengetahuinya. Yang lain bahkan tidak tahu bahwa ada sosok leluhur seperti Yu Xinyao di sekte. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2229. Ketika Su Yi berbicara tentang Yu Xinyao, sosok yang lembut, pendiam dan halus muncul di benaknya. Beberapa peristiwa masa lalu juga muncul di pikiran sedikit demi sedikit. Yi Daoxuan memiliki 2 wanita sebelum kematiannya. Salah satunya adalah Raja Iblis Lu Qingmei yang tak tertandingi. Salah satunya adalah Yu Xinyao. Lu Qingmei seperti penyihir, temperamennya tidak dapat diprediksi, dan keanggunannya tak tertandingi. Yu Xinyao lembut dan pendiam, acuh tak acuh terhadap dunia. Dalam hal perasaan, ketika Yi Daoxuan dan Lu Qingmei bersama, mereka seperti api yang menyala-nyala, minuman keras yang kental, bersemangat dan bahagia. Ketika dia bersama Yu Xinyao, dia seperti angin musim semi yang hangat dan sunyi, tenang, memuaskan dan nyaman. Hal-hal yang melembabkan diam, dan seiring waktu berfermentasi, perasaan menjadi lebih dan lebih lembut. Tapi Yu Xinyao adalah orang yang sangat tegas di tulangnya. Hanya ketika dia berada di sisi Yi Daoxuan dia bisa selembut air, selembut batu giok, dan tidak pernah mengungkapkan pendapatnya sendiri, ingat URL. Ini juga mengapa, ketika Yu Xinyao dan Yi Daoxuan dihitung, mereka tidak segan-segan mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka demi Yi Daoxuan. Kesombongan dan ketegasan Yu Xinyao tidak pernah terungkap. Tapi selama dia membuat keputusan, dia bisa mati untuk Yi Daoxuan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Su Yi mengingat peristiwa masa lalu ini,
dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kehidupan Yi Daoxuan bergelombang dan sengsara, tetapi dia tidak diragukan lagi bahagia ketika dia bersama Yu Xinyao. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, tujuan saya masuk ke pengadilan ilahi Qingwu terkait dengan Yu Xinyao, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi keturunan dari garis keturunan Yu Xinyao. Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan berkata, apakah kamu mencoba membersihkan nama Patriark Xinyao? Su Yi menggelengkan kepalanya, lebih dari itu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan kekuatan larangan Wei Zong, dan kemudian merentangkan telapak tangannya, kembalikan Xiao Yao You kepadaku. Wei Zong ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengeluarkan Xiao Yao You dan mengembalikannya kepada Su Yi, dan kemudian berkata, jika Anda di sini karena masalah Patriark Xinyao, saya benar-benar dapat bekerja sama dengan Anda. Kerja sama, Su Yi tersenyum, bagaimana cara bekerja sama? Wei Zong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia telah tertidur di pengadilan ilahi Qingwu selama beberapa hari. Anda harus tahu bahwa situasi antara saya dan kepala sekolah Liang Lingsu seperti air dan api sepertinya saya berjuang untuk kekuasaan, tetapi sebenarnya, saya selalu ingin suatu hari dapat membersihkan kepolosan leluhur Xinyao. Dan Liang Lingsu adalah murid tertua dari Patriark Hongzhen. Sejauh yang aku tahu, Patriark Hongzhen lah yang memberi perintah sejak lama untuk menganggap Patriark Xinyao sebagai sekte pemberontak dan dihapus dari namanya. Jadi, jika saya ingin membersihkan kepolosan Patriark Xinyao, saya hanya bisa melawan Liang Lingsu. Pada titik ini, Yang Mulia dan saya memiliki lawan yang sama. Setelah mendengarkan, Su Yi berkata, jangan khawatir, saya akan mengambil kesempatan ini untuk merugikan pengadilan ilahi Qingwu. Wei Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Yang Mulia dihargai oleh Raja Iblis King Mei dan klan Dewa Qilin, kamu jelas bukan orang biasa. Jika kamu benar-benar ingin merugikan pengadilan Dewa Qingwu, kamu tidak perlu tidur sendirian di pengadilan Dewa Qingwu. Su Yi mengangguk. Saya harus mengatakan bahwa Penatua Agung Wei Zong memang sangat kuat, dan analisisnya fasih. Dan, dengan kerjasamamu denganku, aku akan membantumu menyelesaikan dengan benar apa yang terjadi malam ini. Wei Zong berkata lagi, jadi, jika Yang Mulia ingin terus terbengkalai di pengadilan ilahi Qingwu saya di masa depan, tidak akan ada yang salah. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, ya, aku bisa memberimu kesempatan. Apakah kamu bisa membuatku percaya kata-katamu tergantung pada penampilanmu selanjutnya? Wei Zong merasa lega dan berkata, terima kasih. Dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Kota kuno Shenyuan, kamar dagang Qilin. Setelah Su Yi dan Great Elder Wei Zong kembali, mereka kembali ke tempat tinggal mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meskipun dia tidak menjelaskan apa-apa, Fan Huaseng, yang telah menunggu di kamar dagang Qilin, tahu di dalam hatinya bahwa, Dao Xiao, yang sangat terhormat ini telah membuka mulutnya untuk Wei Zongwang. Dalam hal ini, dia tidak akan bertanya lagi. Sebagai manajer umum kamar dagang Qilin di kota kuno Shenyuan, dia tahu betul apa yang harus ditanyakan, apa yang tidak boleh ditanyakan, apa yang harus dilupakan, dan apa yang tidak boleh dilupakan. Semuanya harus ada dalam pikiran. Di dalam ruangan, Su Yi duduk bersila, dan saat dia memindahkan basis kultivasinya, dia mencapai kesempurnaan alam ciptaan seolah-olah jalannya adalah hal yang biasa. Benar saja, berkelahi adalah cara termudah dan paling efektif untuk meredam Daoxing. Su Yi diam-diam menghela nafas. Pertarungan sengit dengan leluhur Yuan Shan ini tidak hanya membuktikan kekuatan bertarungnya yang ekstrim, tetapi juga meredam Taoismenya, dan ditambah dengan efek Hekyu Sen Brewing, ia sepenuhnya mengolah seluruh tubuhnya. Sama sekali. Selanjutnya, saatnya untuk berpikir tentang menerobos ke keadaan ekstrim. Su Yi berpikir sambil bermeditasi. Penciptaan keadaan ekstrim, mengambil arti, mencapai puncak, disebut Dewa Median. Melangkah ke alam ini, tubuh Tao, jiwa ilahi, dan bahkan hukum Taoisme ilahi akan mengalami transformasi kualitatif. Namun, saat menerobos situasi ini, Anda juga akan menghadapi bencana yang mengerikan. Di jalan para dewa, ada banyak bencana, dan yang paling menakutkan adalah 3 bencana dan 6 bencana. 3 bencana tersebut adalah api dewa, bencana roh dewa, dan bencana Sintao. 6 kesengsaraan mengacu pada 6 kesengsaraan untuk keadaan pikiran, juga dikenal sebagai 6 bencana mental. Mereka adalah sulit dalam mengetuk hati, sulit dalam 6 keinginan, sulit mengenal saya, sulit menjalankan Tao, sulit marah, dan sulit binasa. Keenam kesulitan ini ditujukan pada rahasia keadaan pikiran yang paling berbahaya dan yang paling menakutkan di 6 jenis jalur kultivasi. Saat menerobos alam ciptaan, mereka akan menghadapi api Tuhan di antara 3 bencana, serta kesulitan mengetuk hati dan kesulitan 6 keinginan. Dengan kata lain, hanya untuk menerobos alam ciptaan, Anda akan menghadapi bencana 2 bencana. Melintasi masa lalu, Anda bisa memanjat dan menginjakkan kaki di alam ciptaan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, itu akan menjadi akhir dari tubuh Anda dan kehancuran.
Suyi yakin bahwa malapetakannya sendiri ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain, dan akan sangat tabu dan menakutkan. Namun, setelah memiliki pengalaman menembus dunia dan menjadi dewa, Suyi tidak takut akan hal ini. Ketika saya menginjakan kaki di alam ciptaan, saya tidak tahu jalan seperti apa yang akan saya padatkan. Suyi sangat menantikannya. Di jalan para dewa, ketuhanan adalah akar dari jalan para dewa, terkondensasi di altar, ditempa dalam api para dewa, dan semua jenis jalan dapat diturunkan darinya. Dan Dao Sentai hanya bisa diringkas di alam ciptaan. Tanda dari alam ini adalah bahwa hukum Taoisme ilahi yang dikuasai diringkas di jalan para dewa dan dikumpulkan di tempat platform spiritual di atas kepala Anda. Dengan gerakan pikiran seseorang, Dao dapat diturunkan dari semua fenomena, mengungkapkan perubahan tak terbatas. Sebagaimana dicatat dalam buku-buku kuno, ketika para kultivator mendengarkan ajaran para dewa, mereka sering menggunakan kata-kata seperti, penampakan putus asa dan indah, untuk menggambarkan mereka, mengacu pada manifestasi Taoisme Dewa Tengah di alam ciptaan. Ketika saya menginjakan kaki di alam ciptaan, seberapa kuat saya harus bertarung? Level dewa apa yang bisa saya lawan? Suyi berencana untuk mulai bersiap untuk menerobos ke keadaan ekstrim setelah menyelesaikan masalah klan Si kuno. Dini hari berikutnya, Suyi bangun dari meditasi, berjalan keluar kamar, dan pergi ke aula utama untuk makan pagi. Saya harus mengatakan bahwa makanan kamar dagang kilin sangat enak, apakah itu sarapan atau makan malam, itu adalah kelezatan yang sulit ditemukan di pasar. Dibuat dengan rumit oleh koki yang telah mencapai ranah keterampilan memasak, hanya makan makanan tidak berbeda dengan menelan obat ajaib yang langka. Rasanya enak, dan juga kondusif untuk berkultivasi, jadi Suyi tidak akan melewatkannya. Selama makan, Tetua Wei Zong sudah datang, dan Fan Huaseng juga ada di sana. Xiao Jian, cobalah sup ular laut 100 harta, ini, yang sebenarnya dimasak dengan daging perut ular tulang naga yang langka. Ini juga cocok dengan esensi dari hampir 100 jenis obat-obatan ajaib. Satu tegukan sepadan dengan harganya, kepahitan. Kultivasi selama sebulan. Wei Zong tersenyum dan menyapa Suyi. Dapat dilihat bahwa tetua pengadilan ilahi Qingwu juga sangat puas dengan makanan yang disiapkan oleh kamar dagang kilin. Jika tidak, tidak mungkin datang untuk makan sepagi ini. Suyi mengangguk, lalu duduk dan mulai mencicipi makanan lezat itu. Steward Fan, makanan lezat di meja ini mungkin akan menghabiskan banyak uang, kan? Wei Zong bertanya sambil tersenyum. Fan Huaseng tersenyum lembut dan berkata, uang adalah masalah sepele, kuncinya adalah bahan-bahannya terlalu langka dan sulit ditemukan. Hanya bahan-bahan ini yang bernilai hampir 100 kristal abadi, dan setelah dimasak, untuk membuat meja yang begitu lezat, makanan, itu. Nilainya jauh dari berapa banyak kristal abadi yang bisa diukur. Setelah jeda, dia menghela nafas dengan emosi, Xiao Lao telah bekerja di kamar dagang kilin selama bertahun-tahun, dan hanya ketika keluarga saya menemukan tamu yang paling terhormat, saya telah melihat jamuan makan seperti itu. Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hanya satu meja sarapan, begitu istimewa, tidak banyak kristal abadi yang dapat diukur. Tanpa diduga, kamar dagang kilin akan memperlakukannya dan Xiao Jian sebagai tamu paling terhormat. Tentu saja, Wei Zong tahu betul bahwa dia adalah karakter sampingan, dan Xiao Jianlah yang benar-benar terhormat. Jadi, apa yang kita makan akhir-akhir ini sulit dilihat dunia luar. Wei Zong mau tidak mau bertanya. Fan Huaseng mengangguk dan berkata, memang. Wei Zong diam-diam menarik napas dalam-dalam, dia sangat murah hati. Kilin Protos ini layak menjadi keberadaan dewa kekayaan di dunia. Dari awal hingga akhir, Suyi makan dengan tenang, memikirkannya di dalam hatinya. Di masa depan, ketika dia menyapu semua musuh, dia harus menemukan beberapa juru masak yang baik, dan mengubah cara setiap hari untuk menyiapkan makanan, dan minum untuk dirinya sendiri. Ketika Suyi hendak pergi, Qi Wei, yang telah menghilang selama sehari, kembali. Dia masih mengenakan kerudung dan mengenakan rok panjang lengan lebar berwarna hijau tua, yang melengkapi sosoknya yang ramping dan anggun. Rambut panjang seperti tinta ditarik menjadi sanggul longgar, dan ada pesona yang bermartabat dan bermartabat saat berjalan. Rekan Taois Xiao, pengadilan Tao Sanxing telah membuat keputusan dan akan mengambil tindakan terhadap klan Si kuno dalam 3 hari. Begitu Qi Wei kembali, dia berkata dengan suara renyah, juga, pengadilan Tao Sanxing akan mengumumkan kehendaknya kepada dunia hari ini. Jika Suyi mengambil inisiatif untuk muncul dan pergi ke pengadilan Tao Sanxing untuk menundukkan kepalanya, untuk menebus dosa-dosanya, krisis klan Si kuno dapat diselesaikan. Lepaskan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Wei Zong dengan sepasang mata spiritual, dan yang terakhir bangkit dan pergi dengan sangat bijaksana. Suyi duduk di sana, dengan damai. Qi Wei datang untuk duduk di sisi kursi dan berkata sambil tersenyum, selain itu, saya telah mengundang beberapa orang tua, mereka semua sangat pandai berkelahi. Jika Suyi benar-benar berniat untuk menyelamatkan klan Si kuno, para pembantu ini bisa dikirim. Sangat berguna. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2230.
Su Yi terkejut. Orang-orang tua yang sangat pandai bertarung di mulut Qi Wei pasti tidak sebanding dengan karakter tingkat dewa biasa. Tak ayal, kemarin Qi Wei sibuk meminta bantuan asing. Setelah hening sejenak, Su Yi berkata, saya pribadi berpikir bahwa Su Yi tidak membutuhkan bantuan dari kamar dagang kilin saat ini. Qi Wei diam-diam mencemooh, sudah berapa lama, dan dia masih tidak mengakui bahwa dia adalah Su Yi, pria ini benar-benar bukan penipu biasa. Dan di bibir, dia berkata sambil tersenyum, lebih baik bersiap dulu, rencanakan ke depan, dan bersiaplah. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan penuh semangat, kali ini, saya mencoba yang terbaik untuk mempekerjakan seorang ahli yang hebat. Siapa? Su Yi penasaran. Qi Wei mengedipkan matanya yang cerdas dan berkata, rahasia. Su Yi tertawa dan berkata, karena pengadilan Tao Sanxing telah memutuskan untuk menyerang klan Si kuno dalam 7 hari, tetua pertama dan saya juga telah memutuskan untuk berangkat ke Gunung Kongming hari ini. Gunung Kongming, rumah leluhur klan Si kuno. Apakah kamu tidak akan mulai lebih awal? Qi Wei tidak bisa tidak bertanya. Su Yi menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan Qi Wei, dan jika dia terus menutupinya, dia akan tampak terlalu munafik. Dia segera berkata, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, mari kita lihat berapa banyak pengadilan Sanxing Dao telah mengatur untuk berurusan dengan klan Si kuno. Ngomong-ngomong, Anda juga dapat melihat berapa banyak orang tua yang tidak dapat membantu, tapi lompat. Qi Wei jelas bersemangat, matanya berbinar, dan berkata, kamu, berencana memainkan tiket besar. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membicarakannya, saya hanya ingin menggunakan ini untuk melihat seberapa tinggi gelombang yang dapat disebabkan oleh badai ini. Qi Wei berkata sambil berpikir, kamu tampaknya sangat percaya diri. Mungkinkah kamu sudah memiliki kepercayaan diri untuk membantu klan Si kuno menyelesaikan krisis? Su Yi tersenyum dan berkata, rahasia. Qi Wei, orang ini sangat pandai menjual. Baiklah, aku akan menemanimu ke Gunung Kongming hari ini. Qi Wei membuat keputusan. Pada hari yang sama, berita bahwa pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si kuno dalam 7 hari, menyapu dunia seperti badai. Segera, itu menyebabkan sensasi besar di semua bagian Lingqiao Sensu. Semua orang punya firasat bahwa badai yang berkepanjangan ini akan meledak di Gunung Kongming tempat klan Si kuno berada. Lalu apakah Su Yi akan muncul? Pasti. Kalau tidak, mengapa pengadilan Sanxing Dao melakukan pertempuran besar? Masalah ini telah menyebabkan kegemparan di dunia. Ya, dikatakan bahwa pada awal setengah bulan yang lalu, daerah dekat Gunung Kongming diblokir oleh pengadilan Sanxing Dao dan sejumlah kekuatan raksasa. Dan klan Si dari klan kuno seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, tidak bisa terbang dengan sayapnya terpasang. Ketika badai ini dimulai, mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang dan hanya bisa dibantai. Kehidupan dan kematian klan Si kuno ditentukan oleh tangan Su Yi. Menurut pendapat saya, dia harus datang. Di dunia, semua jenis diskusi terdengar. Dan pada hari yang sama, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang melancarkan aksi mereka sebelumnya dan mengirim orang-orang kuat ke Gunung Kongming. Hujan deras jatuh di genteng dan mengalir ke atap. Langit mendung dan berawan, disertai kilat dan guntur. Kadang-kadang, lampu listrik merobek langit, menerangi dunia yang gelap dan suram menjadi putih pucat. Sining berdiri sendirian di depan jendela Suan, memandangi hujan lebat antara langit dan bumi, dan ada kesedihan di matanya yang tidak bisa dihilangkan. Dia berpakaian linen polos dan sederhana, dan rambut hitamnya diikat di belakang kepalanya dengan tali merah. Selain itu, tidak ada modifikasi atau hiasan di tubuhnya. Namun semua itu tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang cantik dan vulgar. Hujan deras ini telah berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan belum berhenti sampai sekarang. Tidak jelas, melalui guntur tumpul dan hujan deras, pertengkaran sengit datang sebentar-sebentar. Sining tahu bahwa itu adalah tokoh besar klan yang bertengkar di aula leluhur. Ini sudah terjadi selama berhari-hari. Orang-orang besar itu seperti semut di panci panas, ragu-ragu, cemas, putus asa, tertekan, marah, takut. Dan seterusnya. Sining mengerutkan bibirnya dan menghela nafas ke dalam. Aning, bisakah kamu memikirkan cara untuk membuat Su Yi itu muncul dengan cepat? Tidak jauh dari sana, si Yue Shenzun mau tidak mau berkata, jika ini terus berlanjut, klan akan menyerahkanmu sebagai biang keladi bencana ini, dan bahkan ayahmu tidak akan bisa menahanmu lagi. Dia tampak cemas dan khawatir. Dalam setengah bulan terakhir, Gunung Kongming telah sepenuhnya diblokir, dan beberapa pasukan raksasa yang dipimpin oleh pengadilan Sanxing Dao telah mengirim pasukan di kamp masing-masing untuk mengepung klan Si kuno. Semua ini juga membawa tekanan besar pada klan Si kuno. Itu seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan jatuh. Oleh karena itu, apakah itu para tetua klan, atau wanita dan anak-anak, mereka semua panik dan tidak berdaya, tidak bisa tidur atau makan. Di klan, Sining dianggap sebagai bencana oleh banyak klan. Diyakini bahwa dia menyebabkan bahaya genosida ini. Bahkan ayah Sining, sang patriark,
terus-menerus ditekan oleh para tokoh senior itu untuk menyerahkan Sining ke pengadilan San Qingdao. Hari-hari ini, Sining telah dikurung di aula ini, seperti seorang tahanan, tidak bisa pergi kemanapun. Bahaya situasi telah mencapai titik di mana tidak dapat ditambahkan lebih lanjut. Saat ini, hanya si Yue Shenzun yang lebih tua yang menemani Sining. Mendengar kata-kata dewa yang mulia si Yue, Sining terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang. Rekan Daois Su dan klan Si kuno kita tidak memiliki persahabatan sama sekali, dan bahkan jika aku bisa berhubungan dengan sesama Taois Su, aku tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Anda, si Yue Shenzun kesal, jam berapa sekarang? Kamu masih sangat bingung, siapa yang tidak tahu, justru karena kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Su Yi itulah kamu menyebabkan bencana ini pada klan Si kuno kami. Wajah cantik Sining tiba-tiba menjadi pucat, dan berkata, kamu juga berpikir itu salahku. Si Yue Shenzun tiba-tiba menyadari kesalahan lidahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata, ini bukan salahmu, atau salah klan kami, semuanya disebabkan oleh Su Yi itu. Menurutku, jika dia benar-benar peduli padamu, dia harus berdiri dan menanggung semua ini sendirian, daripada menjadikan klan kita sebagai kambing hitam. Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Semua kesalahan ini ada di kepala pengadilan San Qingdao. Dia menarik pandangannya dari melihat layar hujan yang jauh, berbalik, memandang Yang Mulia Dewa Si Yue, dan berkata dengan hangat, kamu tidak perlu khawatir tentang aku sudah mempersiapkan diri untuk mengorbankan diri. Setelah jeda, dia berkata dengan ringan, saya akan menggunakan hidup saya untuk membantu klan menyelesaikan bencana yang tidak bersalah ini. Si Yue Shenzun gemetar di dalam hatinya, dan berkata dengan marah, lalu apa yang bagus tentang Su Yi, apakah kamu lebih baik mati daripada membiarkannya berdiri? Sining sangat tenang, dari awal hingga akhir, wajah kecilnya yang cantik tenang, dan tidak ada gejolak emosi. Dia sepertinya meremehkan segalanya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang ini lagi, itu tidak baik untuk kesehatanmu jika kamu marah. Si Yue Shenzun tampak muram untuk sementara waktu, dan berkata dengan sedih, Aning, apakah kamu tidak melihatnya, bahkan jika kamu mati, pengadilan San Qingdao masih akan menghancurkan klan kita. Saat ini, hanya ketika Su Yi berdiri, kita dapat menyelesaikan krisis ini. Selain itu, tidak ada cara lain. Pada akhirnya, si Yue God Venerable hampir meraung, yang menunjukkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Sining tampak sedih untuk sementara waktu. Ledakan, pintu aula yang tertutup tiba-tiba ditendang terbuka. Seorang lelaki tua jangkung berjubah hitam masuk, matanya dingin, dan dia berkata, Penatua Taisang memiliki perintah, biarkan aku mengambil pendosa klan, Sining. Si Yue Shenzun tiba-tiba berubah warna dan berkata, mengapa? Apakah Patriark setuju? Juga, apa itu pendosa klan, dan kapan Anda menghukum Aning? Pria tua berjubah hitam itu menatap si Yue Divine Venerable dengan dingin dan berkata, Patriark telah diberhentikan, dan itu adalah keputusan semua orang di klan untuk menghukum Sining. Saat dia berbicara, dia memandang Sining dan berkata, ayo pergi. Wajah cantik Sining pucat, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk sedikit. Tunggu, si Yue Shenzun berkata dengan marah, saya tahu, Anda ingin menyerahkan Aning dengan imbalan pengampunan dari pengadilan Tao Sanxing, tetapi Anda melakukan ini. Ledakan. Begitu lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, si Yue God Venerable diledakkan dan jatuh ke sudut dinding. Ini tentang kehidupan semua orang di klan, bisakah kamu membelinya? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu suram, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa pengadilan Tao Sanxing telah memerintahkan agar mereka akan mengoperasi keluarga saya dalam 7 hari. Setelah itu, dia meraih bahu Sining dan berkata, jangan salahkan klan karena kejam. Bencana ini awalnya disebabkan olehmu. Kamu harus bebas menanggung konsekuensi seperti itu, bagaimana menurutmu? Sining mengangguk dan berkata, saya harus seperti ini, saya siap mati, dan saya tidak akan membenci atau menyalahkan klan di hati saya. Saya hanya meminta klan untuk mempertimbangkan ayah saya, dan tidak membuat orang tuanya terlalu malu. Pria tua berjubah hitam itu terkejut, dan ekspresinya menjadi rumit. Dia menghela nafas panjang dan berkata, jika Su Yi itu akan muncul, mungkin kamu tidak harus mati. Bagaimanapun, pria tua berjubah hitam itu meraih bahu Sining dengan satu tangan dan membawanya keluar dari aula. Si Yue Shenzun duduk di sana lumpuh, wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan ini terjadi. Hujan semakin deras, dan gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi gelap dan suram. Kuil leluhur, tokoh-tokoh besar klan Si berkumpul. Bahkan barang-barang antik tua yang telah diasingkan selama bertahun-tahun hadir. Ketika Sining dibawa ke kuil leluhur, dia melihat ayahnya Gunung Si Jing sekilas. Si Jingshan sedang duduk di sudut, wajahnya kuyu, dan tubuhnya sunyi. Desir, semua mata di aula leluhur menoleh ke Sining. Namun, Sining hanya menatap ayahnya, dengan kesedihan dan penyesalan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan matanya memerah. Dia berjalan dengan cepat,
berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, putriku tidak berbakti, itu telah menyeret seluruh keluarga, dan itu juga menyeretmu ke bawah." Dua garis air mata bening jatuh dari wajah pucat dan cantik itu, dan air mata itu jatuh berkeping-keping seperti hati. Suasana hati si Jingshan kacau. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat Sining, dan berkata sambil tersenyum, "Aning, Sanxing Daoting yang bersalah atas bencana ini, kesalahannya adalah bahwa klan kita terlalu lemah, dan tidak ada hubungannya denganmu. Di hati ayahku, Aning tidak akan pernah melakukan kesalahan pada klan, dan dia tidak pernah menjadi pendosa klan." Kata-kata itu diucapkan kata demi kata, dan suaranya bergema melalui aula kuil leluhur. Wajah semua orang hebat yang hadir berubah suram. Sining menatap kosong pada ayahnya, emosinya masih di luar kendali. Air mata turun, menangis dengan mata merah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2231. Di luar aula leluhur, hujan turun dengan lebat dan awan gelap. Langit dan bumi seperti jatuh selamanya ke dalam malam, dan sesekali cahaya listrik dan guntur menambah keagungan yang menakutkan ke langit. Di aula leluhur, si Jingshan merasakan sakit di hatinya, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah Sining, dan berkata, "Aning, jangan menangis, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersamamu, tidak peduli, hidup atau mati." Sining menarik napas dalam-dalam, menatap wajah ayahnya yang kuyuh, dan berkata, "Putrimu tidak takut mati, tetapi dia tidak tahan dengan rasa malu ayahnya, dan dia tidak dapat menanggung beban klannya." Di aula leluhur, seorang lelaki tua berbaju abu-abu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika itu masalahnya, jangan mempersulit ayahmu nanti, dan buat keputusan sendiri, bagaimana?" Sining tiba-tiba berbalik, wajah batu giok yang cantik dan indah telah kembali tenang, dan berkata, "Bagaimana cara memecahkannya? Tolong minta pamanku untuk menunjukkannya." Pria tua berpakaian abu-abu itu terdiam beberapa saat, dan berkata, "Baru saja, saya telah mengirim orang ke dunia luar untuk bernegosiasi dengan leluhur, Sun Hong, di pengadilan Tao Sanxing, berharap mereka dapat memberikan klan kami jalan keluar, dan harganya." Pria tua berpakaian abu-abu itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku hanya menyerahkanmu." Meskipun Sining mengharapkan ini terjadi, dia masih merasakan sakit di hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan melirik para tetua klan yang hadir, melihat mereka semua diam, dia tiba-tiba mengerti bahwa keputusan ini telah disetujui oleh mereka semua. Pada akhirnya, Sining mengangguk dan berkata, "Oke." Segera, semua orang jelas jauh lebih santai, tetapi ekspresi mereka agak rumit. "Aning, jangan salahkan kami karena kejam. Antara kamu dan semua orang di klan, kami hanya bisa memilih untuk melindungi klan." Seorang lelaki tua menghela nafas dengan rasa malu di wajahnya. "Saya tidak akan." Sining menggelengkan kepalanya, "Itu terjadi karena aku, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya." Tiba-tiba, si Jingshan berkata dengan hangat, "Aning, ayah akan menghadapi semua ini bersamamu." Tubuh Sining bergetar dan berkata, "Ayah, aku." "Jangan bicara." Si Jingshan berhenti dan berkata, "Ayah tidak bisa melindungimu, dan aku merasa sangat bersalah. Jika aku tidak berjalan bersamamu lagi, sia-sia menjadi seorang ayah." Ledakan. Di luar, guntur tiba-tiba terdengar, dan langit bergetar. Sesosok bergegas ke aula meskipun hujan deras. Ini adalah pria parubaya yang tampak agung dengan jubah ungu, yang telah melakukan perjalanan ke dunia luar untuk bernegosiasi dengan leluhur Sun Hong dari pengadilan Tao Sanxing. "Bagaimana keadaannya?" Pria tua berbaju abu-abu itu mau tidak mau bertanya. Zipao setengah baya menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Mereka tidak setuju." Suasana di aula leluhur tiba-tiba menjadi sunyi dan diremehkan, dan ekspresi semua orang berubah. Leluhur Sun Hong berkata bahwa klan Si dari klan kuno kita adalah ikan di atas talenan, dan kita memiliki keputusan akhir dalam membunuh atau menebas mereka, dan kita tidak memenuhi syarat untuk merundingkan persyaratan dengan mereka. Zipao setengah baya berkata dengan marah, "Mereka juga mengatakan bahwa kecuali Su Yi muncul, kita semua harus mati." Suasana menjadi lebih menyesakkan. Para tetua klan Si dari klan kuno gelisah dan gelisah, masing-masing dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Siapa yang akan membayangkan bahwa tidak mungkin untuk menyerahkan Sining? "Aning, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan klan." Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian abu-abu itu memandang Sining, "Aku tahu, kamu pasti punya cara untuk menghubungi Su Yi, kan?" Desir. Mata semua orang di aula semua beralih ke Sining. Sining menundukkan kepalanya, Yu Rongming tidak yakin, dan dia berjuang hingga ekstrim. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Ledakan. Seorang pria besar menamparkan meja dengan telapak tangannya dengan keras, dan berkata dengan tegas, "Saya tidak bisa melakukannya, atau saya tidak ingin melakukannya." Sining terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa tidak menjadi semakin marah dan marah. "Ini jelas bencana yang disebabkan Su Yi, tapi kenapa kamu tidak membiarkannya berdiri?" Seseorang menggertakkan giginya. "Dalam hatimu,
Apakah Suyi lebih penting daripada nyawa semua orang di seluruh klan? Seseorang berteriak dengan marah. Wajah cantik Sining menjadi pucat, dan dia mengepalkan tangan gioknya dengan erat. Para tetua itu ramah dan bersahabat di masa lalu, tapi sekarang, mereka semua memiliki wajah garang, marah, seperti hantu yang ganas. Ini membuatnya merasakan sakit dan kesedihan yang tak terkatakan di hatinya. Dalam hal ini, pengadilan Tao Sanxing yang jelas salah, tetapi mengapa mereka semua berpikir bahwa dia dan sesama Taois Su yang salah? Cukup. Tiba-tiba, si Jingshan berteriak keras, menekan semua suara di aula leluhur. Wajahnya pucat, dan amarahnya mengalir ke mahkota. Sebelumnya, kalian semua melihat dengan jelas bahwa ayah dan anak kita rela berkorban untuk menyelesaikan malapetaka ini untuk klan. Tetapi pada akhirnya, pengadilan Tao Sanxing tidak setuju pada semua. Saat ini, kamu masih memaksa Aning untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar yang bertentangan dengan hatinya. Itu terlalu berlebihan. Semua orang bisa melihat bahwa si Jingshan sangat marah. Suaranya bergema di aula, dan matanya melirik semua orang di aula seperti listrik dingin. Atau, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa selama Suyi muncul, klan kami akan dapat lolos dari bencana ini? Angan-angan, mereka akan terus mengancam Suyi dengan nyawa kita. Kecuali Suyi mati, kita ditakdirkan untuk duduk dan bersantai. Kata-kata itu membuat wajah semua orang muram. Kalau begitu biarkan Suyi itu mati. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah ungu berkata, dia menyebabkan insiden itu, tetapi itu menyebabkan klan kita terlibat, dan itu pantas untuk mati. Mata Sining tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Ini pamannya, bernama Si King Song. Di masa lalu, dia paling suka menyanjung dan menyanjung ayahnya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu dan tercela seperti itu. Mengapa tidak membiarkan kekuatan besar pengadilan Sanxing Dao mati? Sining bertanya kata demi kata, mereka jelas menganiaya klan kita. Apa itu mungkin? Si King Song setengah baya berjubah ungu dengan marah berkata, Aning, saya pikir Anda gila, dan Anda masih membela Suyi, tetapi Anda tidak peduli dengan hidup dan mati klan. Cukup. Si Jingshan tiba-tiba menghela nafas panjang, seolah-olah dia berkecil hati, dan berkata, apa yang dilakukan pengadilan Sanxing Dao terhadap klan kita telah menyebar ke seluruh dunia, jadi selama Suyi tidak mati, sudah ditakdirkan untuk menjadi jelas. Apakah dia akan berdiri? Tunggu sebentar. Dipahami. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan menemani Aning ke tanah. Tidak peduli apa hasil akhirnya, ayah dan anak kita akan menemani klan untuk hidup dan mati bersama. Bagaimanapun, si Jingshan pergi bersama Sining. Di aula leluhur, semua orang tampak suram dan tidak pasti, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Sining ini adalah momok egois. Seseorang mengutuk dengan suara rendah. Sebuah kapal harta karun berderap di bawah langit dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi, dan dengan sekejap, itu tersapu ribuan mil jauhnya. Di kapal harta karun, Suyi duduk di sana sambil minum dengan nyaman. Penatua pertama, Wei Zong, duduk tegak. Pria yang mengemudikan kapal harta karun itu adalah pria parubaya berpenampilan biasa-biasa saja dengan jubah kain bernama Li Sanjiu. Itu yang dibawa oleh Qi Wei, seperti pengawal. Li Sanjiu sangat membosankan, menghargai kata-kata seperti emas, tidak tersenyum, dan tidak acuh pada siapapun. Bahkan di depan Qi Wei, dia seperti bisu. Awalnya, Wei Zong mengira Li Sanjiu adalah teror tersembunyi. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia melakukan semua jenis pekerjaan untuk Qi Wei, dan Qi Wei tidak memiliki wajah yang baik terhadap Li Sanjiu, Wei Zong tiba-tiba tidak repot-repot memperhatikan orang ini. Sebenarnya, tidak peduli kapan kita pergi, kita tidak bisa menangkap peluang apapun. Menurut informasi yang saya tanyakan, pengadilan Tao Sanxing telah memobilisasi 16 guru ilahi untuk duduk di luar Gunung Mingkong sedini setengah bulan yang lalu. Dari 16 dewa, 3 berasal dari pengadilan Tao Sanxing, dan yang lainnya berasal dari raksasa top lainnya di Lingqiao Sensu. Yang terkuat adalah dewa-dewa 5 penyempurnaan, dan yang terlemah juga adalah kekuatan dewa-dewa 3 penyempurnaan. Qi Wei memperkenalkan di samping, kamu juga tahu bahwa untuk menghadapi kekuatan seperti klan Si kuno, kamu tidak perlu mengirim banyak pasukan sama sekali. Selama para dewa dikirim, hidup dan mati klan Si bisa diputuskan. Dan orang yang bertanggung jawab atas operasi ini adalah Tuan Sun Hong dari pengadilan Tao Sanxing, seorang lelaki tua dari Taoisme 5 penyempurnaan. Suyi berkata, apakah ini hanya kekuatan yang dangkal? Qi Wei mengangguk dan berkata, itu benar, meskipun karakter di sisi terang cukup untuk menyapu klan Si kuno, mereka bukan ancaman besar. Ancaman sebenarnya ada dalam kegelapan. Kamar dagang kilin kami telah menanyakan bahwa beberapa penguasa 9 perbaikan dari 4 benua besar semuanya menatap badai ini kali ini. Mereka dapat muncul di dekat Gunung Mingkong kapan saja selama mereka mau. Mendengar ini, Wei Zong tersentak. Dewa Jiulian Tuhan, lebih dari 1. Jika hanya untuk berurusan dengan klan Si kuno, tidak perlu mengirim keberadaan seperti itu.
Tidak diragukan lagi, 9 Master Divine penyempurnaan ini yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya harus datang ke arah Su Yi. Apakah kamu tahu siapa mereka? Su Yi bertanya. Qi Wei berkata, saat ini, dapat dipastikan bahwa ada Dewa Yunhe dari pengadilan San Xingdao, Guru Buddha Yuanmu, dari si Tian Lingshan, dan Dewa Tian Huang, dari Tian Huang Sensan. Yang lainnya tidak jelas, tapi, pasti ada yang lain, sedikit. Berbicara tentang ini, Qi Wei menghela nafas, badai ini terlalu besar. Selama 100.000 tahun terakhir, tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di dunia domain dewa. Orang-orang tua yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun, sosok-sosok tak tertandingi yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dalam rumor, kemungkinan besar akan muncul. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak kekuatan besar yang terlibat dalam badai ini, dan berapa banyak makhluk mengerikan yang sudah mengincar mereka. Punggung Wei Zong terasa dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, mengapa kita harus pergi ke Gunung Mingkong? Jika kita terjebak dalam kekacauan itu, saya khawatir akan sulit untuk bertahan hidup, kan? Semua orang dapat melihat bahwa Wei Zong, Tuan Dewa Pemurnian pertama, terkejut dan mundur di dalam hatinya. Qi Wei menulis dengan ringan, kami Kilin Protos tidak takut dengan badai seperti itu. Su Yi menggosok alisnya, dan tiba-tiba tersenyum, semakin besar badai, semakin baik. Saya tidak percaya bahwa kekuatan besar dan tokoh besar itu semuanya berada di hati yang sama dengan pengadilan San Xingdao. Qi Wei tersenyum manis, saya juga berpikir begitu, semakin kacau situasinya, semakin banyak variabel yang ditakdirkan. Bahkan jika pengadilan San Xingdao adalah penguasa Ling Qiao Sensu, itu ditakdirkan untuk menjadi sangat mudah. Begitu dia mengatakan ini, Qi Wei menamparkan telapak tangannya, dan Liontin Giok ungu muncul. Dia melihatnya sebentar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berkata. Rekan Taois Xiao, Anda mungkin tidak menyangka bahwa baru pagi ini, orang-orang dari klan Si kuno pergi ke Dewa Guru Sun Hong untuk bernegosiasi. Mereka ingin menyerahkan Sining, sebagai ganti cara hidup klan Si kuno. Su Yi, yang duduk dengan nyaman sambil minum di kursi, menyipitkan matanya dengan tenang. Pada saat ini, Li Sanjiu, yang mengemudikan kapal harta karun, sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik untuk melihat Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2232. Di bidang penglihatan Li Sanjiu, Xiao Jian bersandar di kursi dengan sikap yang nyaman dan tenang. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi dia yakin bahwa pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan tak terlukiskan. Niat membunuh itu berasal dari Xiao Jian itu. Tapi sekarang, niat membunuh itu hilang, atau mungkin disembunyikan. Li Sanjiu mengerutkan kening, akhirnya menarik pandangannya dalam diam, dan menoleh. Dan semua ini, Qi Wei dan Wei Zong tidak menyadarinya. Apakah Sining akan jatuh ke tangan pengadilan San Xingdao? Su Yi bertanya, suaranya sangat tenang, dan ada rasa dingin yang mengerikan di kedalaman matanya. Dia mengabaikan satu hal, Anda dapat menahan napas, tetapi klan Si dari klan kuno ditakdirkan untuk berada dalam kekacauan. Dalam keadaan ini, Sining tidak diragukan lagi yang paling berbahaya. Lagi pula, semua orang akan berpikir bahwa karena dialah seluruh klan mengalami malapetaka seperti itu. Dan Sining dalam situasi seperti itu, siksaan dan rasa sakit seperti apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Betapa sedihnya dia ketika dia dianggap sebagai orang berdosa oleh klan dan diserahkan kepada musuh. Tidak, baru pada saat inilah Qi Wei menyadari bahwa emosi Su Yi tampaknya sedikit berkurang. Dia begitu tenang, tidak ada jejak fluktuasi emosional dalam ekspresi dan kata-katanya yang tenang. Leluhur Sun Hong menolak kesepakatan ini dan membuat pernyataan yang kuat. Jika Su Yi tidak muncul, dia akan membantai semua anggota klan Si termasuk Sining. Qi Wei berkata dengan cepat. Ekspresi sarkasme muncul di mata Su Yi, aku menundukkan kepalaku kepada musuh, menyerahkan klanku untuk mengubah hidup mereka, tetapi mereka ditolak oleh musuh. Bagaimana orang tua dari klan Si kuno bisa merasa tidak enak? Klan Si dari klan kuno melakukannya dengan sangat kejam pada Sining. Qi Wei menghela nafas pelan, namun, dalam menghadapi bencana kehancuran seperti itu, untuk menyelamatkan nyawa klan, saya khawatir kebanyakan orang akan memilih pendekatan yang sama. Su Yi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku pergi dulu. Suara itu masih bergema, dia memindahkan langit dan bersiul. Hai, Qi Wei bangkit dan ingin mengatakan sesuatu, sudah terlambat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kesal, orang ini terlalu menjengkelkan, dia terlihat sangat tenang dan tenang, tetapi ketika dia mendengar bahwa Sining berada dalam situasi yang buruk, dia tidak bisa menahan amarahnya segera. Wei Zong tidak bisa tidak heran, Xiao Jian ini sebenarnya terkait dengan Sining itu. Nona, Xiao Jian itu memang tidak mudah. Tiba-tiba, Li Sanjiu, yang selalu pendiam, tiba-tiba berkata, orang seperti dia tidak akan mudah mati. Kau tahu sial, Qi Wei mengutuk. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Sanjiu, Qi Wei jelas merasa lega, dan dengan cepat berkata, percepat, kita akan bergegas ke Gunung Mingkong sesegera mungkin.
Saat dia mengatakan itu, Qi Wei sepertinya mengingat sesuatu, memandang Wei Zong, dan berkata, aku punya sesuatu yang ingin aku minta tolong pada yang lebih tua. Wei Zong terkejut dan berkata, Nona Qi Wei, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Untuk memastikan keselamatanmu, tolong bekerja sama dan bersembunyi di kapal harta ini dulu. Qi Wei menunjuk ke kedalaman kapal harta karun, ketika masalah klan Si kuno berakhir, saya akan mengatur agar Penatua Agung pergi. Ekspresi Wei Zong tidak pasti untuk sementara waktu, dia adalah seorang guru dewa yang bermartabat, tetapi dia diperlakukan seperti ini, dan dia secara alami sangat tidak nyaman. Tetapi pada akhirnya, dia masih tersenyum dengan enggan, saya mengerti bahwa Nona Qi Wei juga memikirkan saya. Lagi pula, badai ini terlalu besar, dan saya tidak memiliki peran untuk berbaur sama sekali. Mengatakan itu, Cao Qi Wei membuang tangannya, berbalik dan berjalan ke kabin. Nona, mengapa Anda membawa beban seperti itu? Li Sanjiu bertanya tiba-tiba. Karena rekan Taois Xiao menyelamatkannya dari kematian, tentu saja ada pengaturan lain. Bagaimana saya bisa menjadi penjahat dan meninggalkannya sendirian? Saat Qi Wei mengatakan itu, dia memelototi Li Sanjiu, jika kamu berani melakukan perjalanan bisnis kali ini, aku tidak akan memaafkanmu. Li Sanjiu berkata dengan suara cemberut, jangan khawatir, Nona, karena leluhur mengirim saya ke sini, mereka secara alami tahu bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi Nona. Qi Wei merenung sejenak dan berkata, ketika kita mencapai Gunung Mingkong, biarkan orang-orang kita tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat berapa banyak kartu yang telah disiapkan Xiao Daoyou untuk menghadapi badai ini. Sebelumnya, Su Yi telah menyatakan berkali-kali bahwa dia tidak ingin Kilin Protos ikut campur, jadi tentu saja Qi Wei tidak bisa menganggap enteng. Li Sanjiu berkata, saya mendengarkan wanita itu. Kamu bilang, Xiao Daoyou tiba-tiba pergi, apakah dia ingin pergi ke klan Si kuno untuk pertama kalinya, atau dia ingin menghindari kita dan menyiapkan beberapa kartu yang tidak diketahui? Qi Wei mengerutkan kening dan bertanya. Li Sanjiu terdiam sejenak, lalu berkata, jangan sembunyikan, Nona, aku tidak bisa melihat Xiao Jian itu, aku hanya bisa mendeteksi bahwa orang ini sangat berbahaya. Qi Wei cemberut, apa yang kamu tahu? Orang itu adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Tentu saja, tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat identitas mereka dengan santai, dan tentu saja itu jauh dari sebanding dengan siapapun. Selain itu, bahkan leluhur menyuruhnya untuk membantu pria itu dengan cara apapun, yang secara alami membuktikan bahwa pria itu tidak mudah. Angin menderu melolong, dan gunung-gunung dan sungai-sungai dengan cepat menghilang di bawah kaki. Su Yi bergerak dengan seluruh kekuatannya. Setelah mengetahui tentang situasi Sining, dia sangat marah, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan di hatinya. Dia seharusnya menghubungi Sining sejak lama dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Dan sekarang belum terlambat untuk menghubungi Sining, tapi hal ini tidak lagi diperlukan. Su Yi memahami watak Sining, jika dia tahu bahwa dia akan pergi ke Gunung Mingkong, Sining tidak akan pernah setuju. Ini salahku. Saya pikir saya melihat situasi secara keseluruhan, dan saya paham tentang situasinya, tetapi saya tidak pernah menganggap bahwa situasi Sining akan menjadi berbahaya dalam situasi seperti itu. Su Yi menghela nafas. Di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia telah bertindak sepanjang hidupnya, tidak peduli siapa yang dia lawan, dia selalu meremehkan untuk melibatkan orang lain yang tidak bersalah karenanya. Dan kali ini, untuk memaksanya muncul, pengadilan Sanxing Dao benar-benar menggunakan Sining dan klan Si kuno untuk beroperasi, yang telah menyentuh garis bawah Su Yi. Karena kamu sangat tidak bermoral, jangan salahkan aku karena memainkan permainan besar denganmu. Mata Su Yi berkilat dingin. Klan Si kuno, hujan masih turun, dan awan mendung tampak suram. Di dalam sebuah aula, Sining memandangi hujan dan kabut yang menyebar di kisi-kisi jendela, dan berkata dengan lembut, Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang saya atau klan Anda. Tidak jauh dari sana, Si Jingshan, yang duduk diam memikirkan pikirannya, terkejut. Melihat Sining melanjutkan, saya mengerti temperamen Su Daoyou, selama dia tahu situasi saya dan klan, dia pasti akan datang. Saat dia mengatakan itu, ekspresi kesedihan muncul di alisnya yang halus, bahkan jika aku tidak ingin dia datang, dia akan datang. Ya, suasana hati Si Jingshan bergejolak, dan ekspresinya rumit, dan dia berkata, Aning, kamu belum pernah berbicara tentang Su Yi dengan ayahmu. Mengapa kamu tidak berbicara dengan ayahmu sekarang? Sining mendengus, menenangkan pikirannya, matanya bersinar dengan kenangan, dan berkata, Daoyou Su dan aku bertemu untuk pertama kalinya di Zhenlongfang dari alam abadi. Pada saat itu untuk pergi ke Istana Naga dari Timur Laut China untuk menjelajahi buku sebab dan akibat. Dalam kesurupan, Sining mengingat adegan masa lalu ketika dia bertemu Su Yi di negeri dongeng. Wajahnya yang cantik dan halus melembut. Si Jingshan duduk di samping dan mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya sulit untuk tenang. Dari uraian putrinya, biarkan dia, sebagai seorang ayah,
segera menyimpulkan bahwa telah terjadi hubungan rahasia antara putrinya dan Su Yi. Setelah mendengarkan Sining selesai berbicara tentang masa lalu antara dia dan Su Yi, si Jingshan menghela nafas panjang dan berkata, pada saat itu, apakah kamu tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu? Aku tidak tahu. Sining menggelengkan kepalanya. Si Jingshan berkata, kalau begitu, apakah kamu menyesal bertemu Su Yi sekarang? Sining berkata tanpa ragu, tidak pernah. Si Jingshan berkata dengan hangat, tidak heran Anda tidak ingin Su Yi berdiri. Sebagai seorang ayah, saya pikir Anda benar untuk melakukannya. Sining terkejut dan berkata, ayah, jangan salahkan aku. Si Jingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak hanya tidak akan menyalahkanmu, tetapi aku akan mendukungmu dalam melakukannya. Aning, jangan, salahkan dirimu untuk ini. Kamu benar, klan juga benar, semua bencana disebabkan oleh pengadilan San Xingdao, mengapa kita harus menyiksa diri sendiri? Mata Sining memerah, dan dia berbisik, ayah, tapi hatiku masih merasa sangat buruk. Karena kamu bukan orang yang tanpa ampun, kamu secara alami tidak akan bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Si Jingshan berkata, di dunia, bahkan kita yang menginjakkan kaki di jalan ilahi pasti akan terjerat oleh emosi dan keinginan. Ini bukan hal yang buruk. Sining menghela nafas, tapi para tetua klan tidak mengerti sama sekali. Si Jingshan juga terdiam. Waktu berlalu hari demi hari. Larut malam, di sekitar Gunung Mingkong, ada banyak orang kuat dari seluruh dunia. Sepintas, ada sosok di mana-mana, berdiri di area yang berbeda. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Karena sekitar Gunung Mingkong telah diblokir oleh San Xingdao Court dan banyak kekuatan raksasa top lainnya. Ada banyak eksistensi tingkat dewa yang duduk di sana. Kalau begitu jika Su Yi tidak muncul malam ini, besok subuh, klan Si dari klan kuno akan musnah. Aneh, ini adalah hari terakhir dari periode 7 hari. Apakah Su Yi benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian klan Si kuno? Jika aku Su Yi, aku pasti tidak akan mati. Tunggu sebentar, orang membicarakannya. Setelah malam ini, batas waktu 7 hari yang ditetapkan oleh pengadilan Tao Sanxing akan berlalu. Menurut pengaturan pengadilan Tao Sanxing, saat fajar besok, klan Si kuno akan diserang. Tapi sampai sekarang, Su Yi tidak pernah menunjukkan jejak. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Su Yi tidak berani datang demi nyawanya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa di sekitar Gunung Mingkong sekarang adalah sarang harimau lontan, dan ada banyak keberadaan yang menakutkan yang tersebar di sekitarnya. Saya khawatir datang ke sini sebagai dewa-dewa 9 penyempurnaan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Pada saat ini, apakah Su Yi berani datang? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Waktu berlalu, klan Si kuno, di aula utama kuil leluhur. Semua orang hebat tidak bisa tidur sepanjang malam, seperti tahanan yang menunggu persidangan, gelisah dan cemas. Aku tahu bahwa Su Yi tidak akan berdiri dan menanggung semua ini. Dengan keras, Si Kingsong menamparkan kotak di sebelahnya dengan tamparan dan berkata dengan marah, orang yang paling harus dibunuh adalah Sining, si pendosa. Dia jelas bahwa Su Yi dapat dihubungi, tetapi dia lebih suka melihat klan kita dihancurkan daripada membiarkannya Su Yi. Ye berdiri. Wajah semua orang sangat jelek, dan suasana di aula menjadi semakin membosankan, hanya suara Si Kingsong yang bergema untuk waktu yang lama. Ini fajar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka mulutnya dengan suara serak. Semua orang terkejut dan melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat sentuhan cahaya pagi menembus malam yang gelap dan menerangi langit. Selesai. Tiba-tiba, hati semua orang tenggelam ke dasar. Batas waktu telah tiba, dan Su Yi tidak pernah muncul. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.